Selamat pagi kepada anak-anakku semua. Untuk pagi hari ini kita masih mempelajari tentang sistem pencernaan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang makanan dan fungsinya, kemudian alat-alat pencernaan. Dan untuk pelajaran ini nanti kita bisa dengan cermat tahu bahwa di samping alat, kemudian fungsi daripada makanan serta bahan-bahannya, kita juga mempelajari tentang sistem yang mengganggu atau gangguan pada sistem pencernaan. Untuk gangguan pada sistem pencernaan itu nanti ini berhubungan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan pola makan ataupun dengan alat pencernaan kita yang alergi terhadap beberapa jenis makanan. Oke lah, mari kita pelajari tentang materi ini bersama. Semoga ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya, juga untuk keluarga kita beserta lingkungan kita. Anak-anakku semuanya yang berada di rumah, sebelum kita mulai tentang gangguan ini yang akan kita bahas, jangan lupa kita berpola hidup yang sehat. Di antaranya selalu cuci tangan bersih, jangan berkumpul dan selalu pakai masker. Untuk yang pertama adalah penyakit yang hubungannya dengan alat pencernaan, ini gastritis namanya. Adalah suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa lender dinding lambung. Jadi ini penyakit lambung. Penyebabnya adalah karena mengandung penyakit makanan yang kita makan, juga mungkin karena kadar asam atau HCl pada lambung yang terlalu tinggi. Sehingga untuk kalian mungkin ataupun penyakit gastritis ini pada umumnya nanti kita sedikit menghindari makanan yang mengandung asam tinggi yang kecut-kecut. Dan untuk gastritis ini mirip dengan MAH. Nanti yang MAH maka kita akan pelajari lagi. Pada umumnya nanti gastritis sekali lagi ini adalah penyakit lambung sehingga disamakan dengan MAH padahal berbeda. Kemudian selanjutnya adalah diare. Diare adalah terjadi adanya kristal pada selaput dinding usus besar atau kolon sehingga fases penderita berbentuk encer. Ini penyebabnya karena ada bakteri atau kuman. Tapi sekali lagi ini bisa penyebabnya adalah karena adanya vitamin C yang terlalu tinggi yang kita konsumsi, kemudian juga karena masuk angin, sehingga dinding dinding usus besar yang mestinya itu adalah tempat menyerap air tidak bisa menyerap dengan baik. Ini penyebabnya pada umumnya adalah pada infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar. Dan penyembuhannya ini gampang sekali ternyata apabila disebabkan oleh seperti kayak masuk angin, ini menggunakan herbal, juga protein yang dicampur dengan garam. Jadi kalau orang zaman dulu itu menyembuhkannya dengan telur asin yang dicampur dengan karbohidrat, di sini ketan ya. Telur asin yang dicampur dengan ketan. Ini sebelum obat-obat kimia diketemukan. Juga termasuk diantaranya menggunakan tumbuhan antibakteri yaitu seperti daun jambu. Tapi tentunya juga harus dicuci dengan bersih, jangan terlalu banyak. Nanti kalau seperti daun jambu karena mempunyai sifat yang cukup keras ya, ini bisa menyebabkan nanti menjadi keras juga fesesnya atau istilahnya adalah sembelit. Selanjutnya adalah hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Di sini virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Tapi pada umumnya untuk hepatitis ini adalah penyebabnya karena kekurangan
unsur gula. Jadi kekurangan unsur gula bisa menyebabkan penyakit hepatitis. Sehingga sekali lagi ini saya terangkan lagi, pada zaman dahulu itu untuk penyakit hepatitis biasanya dibanteri dengan mengkonsumsi madu dan gula. Sebab ciri-ciri fisiknya apabila ini sudah parah, penyakit hepatitis itu karena menyerang hati itu biasanya orangnya wajahnya agak kehitaman, kemudian kukunya kuning, matanya kuning, lidahnya juga berwarna kuning, kulitnya juga berwarna kuning. Nah, kalau sudah kuningnya sudah merata pada wajah, kemudian kulit itu, maka secepatnya harus periksa ke dokter spesial, karena menandakan obat-obat herbal itu sudah mempunyai sifat seperti ibarat dalam suatu peperangan itu kewalahan. Kemudian selanjutnya adalah konstipasi atau yang sering kita sebut dengan sebutan sembelit. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, apabila terkena diare kemudian yang bisa disembuhkan dengan herbal, ini contohnya daun jambu, kemudian makanan mengandung protein plus garam, jadi ini telur asin plus karbohidrat atau ketan. Ini kalau sekiranya sudah gejalanya sudah turun, ini agar di stop makanan herbal itu, jadi nanti bisa mengakibatkan sembelit. Apakah sembelit itu? Sembelit itu adalah feses yang mengeras yang diakibatkan secara umum, ini secara umum oleh panas tubuh yang tinggi. Karena apa? Karena sisa makanan yang berada di usus besar ketika diserap airnya terlalu banyak oleh tubuh akibat daripada panas yang terlalu tinggi, ini bisa mengakibatkan fesesnya menjadi keras. Ini kalau panas dalam, ini juga ada herbal sekarang itu yang bisa menurunkan panas dalam, yaitu berbentuk jamu. Jadi kalau larutan, maaf saya tidak menyebutkan mereknya, tapi larutan panas dalam itu cukup baik untuk mengobati panas dalam yang berakibat sembelit. Cuma kalau misalkan menggunakan larutan, lebih baiknya menggunakan larutan yang tanpa rasa. Jadi itu kan ada larutan yang rasanya buah inilah, buah itu, dan seterusnya, dan ada juga larutan yang tanpa rasa. Itu lebih baik yang tanpa rasa. Karena apa? Rasa yang ada di dalam larutan itu adalah bersifat kimia. Itulah itu hepatitis dan konstipasi. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah apendisitis. Apendisitis itu adalah penyakit yang berhubungan dengan apendik atau radang usus buntu. Jadi usus buntu itu disebut apendik. Ini penyebabnya adalah infeksi bakteri. Ini luar biasa rasanya. Kenapa saya katakan seperti itu? Dulu saya pernah mengalami penyakit ini, yaitu ketika SMP kelas 2 dulu, tahun berapa itu, tahun 84 85. Ini semakin lama semakin sakit, sehingga ini secepatnya harus diobati. Kalau misalkan tidak bisa keluar, tidak bisa mati bakterinya, itu biasanya harus dipotong atau diangkat apendiknya atau usus buntunya. Dan untuk sekarang, untuk operasi usus buntu itu bukan termasuk operasi besar, sehingga tidak usah merasa sangat takut atau ketakutan kepada siapapun yang terkena penyakit usus buntu. Sebab apabila nanti kalau tidak diangkat malah lebih berbahaya. Dan penyakit apendisitis atau apendik ini juga bisa karena kemasukan biji-bijian yang sangat lembut, sehingga ini bisa ada hubungannya dengan agama. Kenapa dalam agama Islam kita ketika makan tidak boleh sambil berdiri, berjalan-jalan? Ini penyebabnya kalau dikaitkan dengan apendisitis itu ada
dikhawatirkan biji-bijian yang dalam makanan itu bisa masuk ke dalam apendik dan ini sangat berbahaya. Selanjutnya adalah hemoroid atau wasir atau ambeien. Ini merupakan gangguan penggerak pada bulu vena ya. Pembuluh vena itu pembuluh balik yang dari tubuh yang akan menuju jantung. Ini bisa terjadi wasir. Ini lebih banyak kepada para ibu-ibu yang sedang hamil, kemudian juga kepada semuanya saja yang terlalu banyak makan makanan yang mengandung panas tinggi, contohnya cabai atau merica itu tidak boleh terlalu banyak. Ini bisa akibatnya menjadi penyakit hemoroid atau ambeien. Juga termasuk orang yang terkena penyakit ini diharapkan mengurangi makanan yang panas. Kemudian kalau daging itu daging kambing ya, kemudian jenis krustasea itu seperti udang dan kepiting itu juga harus dikurangi. Karena apa? Kalau hubungannya dengan kepiting atau udang itu adalah cangkangnya. Ketika cangkangnya kita makan kemudian tidak tercerna dengan baik, itu ada seperti kayak potongan-potongan kecil yang sifatnya cukup tajam, dan apabila terkena pembuluh vena yang membengkak, wasirnya itu karena sangat tipis, maka bisa mengakibatkan tergores kemudian mengeluarkan darah. Maka untuk penyakit wasir atau ambeien ini biasanya ketika buang air besar itu ada darah yang keluar. Ini bagi yang sudah menjadi penyakitnya. Dan sekarang obatnya itu juga banyak, jadi secepatnya silakan untuk mengambil di apotek atau periksa dokter lebih dahulu. Untuk herbalnya, untuk wasir atau ambeien itu ada jamu ambifen itu ya. Tapi untuk ramuannya memang di situ karena menggunakan rumus kimia, saya tidak menjelaskan langsung karena belum saatnya. Besok kalau kalian sudah SMA itu akan mempelajari dengan rumus-rumus kimia yang hubungannya dengan obat. Kemudian adalah mah. Nah, mah itu tadi yang mirip dengan gastritis. Ini sama-sama perih, sama-sama mual, pusing dan kembung. Karena apa? Penyakit ini juga sama-sama disebabkan oleh meningkatkan kadar asam lambung. Cuma bedanya, nah ini agak beda. Kalau mah ini lebih banyak karena pola makan yang tidak teratur. Kalau gastritis itu hanya sekedar cairan HCl yang meningkat atau asam lambungnya, tapi mah itu bisa karena cairannya itu memang meningkat, juga termasuk bisa diakibatkan oleh tidak ada makanan di dinding lambung, maka dinding itu karena selalu berkontraksi menyebabkan iritasi atau dinding lambung yang lecet. Nah ini lebih banyak disebabkan karena pola makan yang tidak teratur. Makanya kita diharapkan itu perut selalu terisi. Jadi yang ideal itu adalah sehari 3 kali. Jadi tiap 12 jam sekali kita harus mengisi perut. Karena makanan itu di dalam lambung itu bervariasi memang. Jadi ada yang 12 jam masih di dalam lambung, kemudian ada yang 8 jam itu sudah keluar dari lambung menuju usus halus. Nah ini makanan yang di dalam lambung sampai 12 jam itu adalah sejenis makanan yang mengandung lemak dan protein. Makanya ketika saya menerangkan penyakit ini bisa dipakai dalam ketika kita sedang melaksanakan puasa. Maka yang lebih baik, saya seringkali mengatakan kepada anak-anak semuanya, yang baik itu ketika kita sahur itu adalah makan makanan yang mengandung lemak atau protein. Karena apa? Itu nanti ketika kita sahur makanan-makanan yang mengandung makanan lemak dan protein itu nanti bisa 12 jam di dalam lambung. Tapi kalau makanan-makanan yang mengandung serat
itu hanya sekitar 8 jam di dalam lambung, maka otomatis kita nanti akan terasa cepat lapar. Makanya sekali lagi ini bagi anak-anak yang suka berpuasa, juga nanti di dalam bulan Ramadan yang akan datang diingat-ingat. Ini pada umumnya pada salah naik berbuka puasa senengnya sing guri-guri, tapi ketika sahur apa adanya. Nah itu salah. Yang benar itu adalah ketika berbuka puasa itu adalah makanan yang mengandung serat, sayur-sayuran, tapi ketika sahur adalah makanan yang mengandung protein tinggi atau daging. Jadi nek buka nganggo sayur, nek sahur nganggo dagingan atau telur kalau ada itu ya. Ini hubungannya dengan penyakit mah. Itu. Selanjutnya adalah keracunan. Ini akibat daripada bakteri. Ini penyakitnya bisa tipes atau paratipes ya. Kemudian tukak lambung adalah kelainan sistem pencernaan, kerusakan pada selaput lendir. Kemudian ini faktor-faktornya adalah kuman atau toksin, kecemasan, ketakutan, stres. Nah ini tukak lambung juga mirip dengan mah, juga gastristis. Ada 3 penyakit yang mirip-mirip. Rasanya ya pada baik ya, rasanya pusing, mual dan seterusnya. Karena apa? Yang menyebabkan pusing dan mual itu adalah asam klorida atau HCl yang ada di dalam lambung. Tapi jangan salah, kita tidak boleh istilahnya selalu benci dengan asam lambung HCl. Karena apa? HCl dalam kondisi yang secukupnya itu adalah membunuh kuman yang ikut masuk dalam makanan. Jadi membunuh kuman yang masuk dalam makanan. Makanya ada kalanya kalau kita HCl-nya sehat, kita makan makanan yang tidak begitu bersih, tapi ini jangan kita makanan yang kotor, jangan sengaja. Kita tidak apa-apa karena HCl-nya adalah normal. Kemudian adalah malnutrisi, yang terakhir adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan enzim pencernaan. Ini sebagai contoh adalah kwashior, yaitu penyakit akibat kekurangan protein yang parah dan pada umumnya menyerang anak-anak. Maka sekali lagi saya sampaikan, marilah kita mengkonsumsi makanan sesuai dengan keperluan gizi yang untuk kesehatan di dalam tubuh kita. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu kecil, tapi yang penting itu adalah kompleks, artinya itu adalah pas dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, demikianlah kita membahas tentang penyakit, tentang hubungannya dengan sistem pencernaan. Silakan nanti kalian cermati baik-baik materinya, kemudian kalian kerjakan soal-soalnya, dan jangan lupa selama ini masih banyak kalian yang tidak mengerjakan atau tidak masuk nilainya dalam classroom. Ini mungkin penyebabnya adalah seperti yang beberapa kalian sampaikan kepada saya, itu adalah kalian tidak jeli ketika menulis kode-kode yang ada di dalam kuisisnya. Ini yang soal-soal yang berhubungan dengan kuisis. Ini contoh saja, ada beberapa wali murid dari orang tua kalian yang menghubungi saya bahwa ternyata ada beberapa diantaranya kalian menulisnya itu adalah huruf besar ditulis dengan huruf kecil, dan yang lebih itu lagi adalah I dengan angka 1 ya. I dengan angka 1 apabila terdapat dalam kodenya, silakan dicermati dengan baik-baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.